Insya-Allah Palestina pasti menang. Insya-Allah Palestina pasti menang, pasti menang, pasti menang. Takbir! Saat nanti Palestina merdeka, negeri yang paling kacau nomor 1 di dunia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tak lama lagi pintu sedekah tutup. Pernah nggak Bapak Ibu dengar nanti ada orang yang menjajakan emas untuk disedekahkan ke sana kemari? Semua orang berkata dulu kami butuh, kalau sekarang sudah tidak. Ada yang menjajak menghadiahkan emas 2 telapak tangan, dia beri kepada tetangganya. Seluruh tetangga berkata, dulu demi ini kami berkelahi, dulu demi ini kami mau putuskan silaturahmi, dulu demi ini kami mau bunuh-bunuhan, dulu kami sangat butuh, sekarang udah enggak. Kenapa enggak? Kata Rasul, saat itu sudah tidak ada lagi orang miskin satupun sedunia. Enggak ada lagi orang miskin, Pak. Pertanyaannya, kapan itu? kita sekarang lagi di fase keempat, penghujung fase keempat. Sebentar lagi kita masuk fase kelima. Insya Allah pasti. Jadi kata Nabi, Bapak Ibu, sejak saya diutus, ini ya, sejak saya diutus sebagai Nabi dan Rasul, sampai terjadinya kematian serentak umat Islam sedunia dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, finish. Ya, setelah mati serentak orang Islam sedunia karena ada terjadi tanda besar kiamat yang ke-7, apa yang terjadi? Angin lembut, baunya wangi, wanginya wangi kasturi. Angin ini sejuk, sudahlah wangi, sejuk, ya, lembut lagi. Angin ini membungkus bumi secara serentak, Pak. Maka kata Rasulullah, siapapun orang Islam, umatku yang hidup pada masa itu, di dalam hatinya ada iman, walaupun imannya itu cuma seujung kuku, sedikit aja imannya, maka angin lembut dan sejuk lagi wangi kasturi ini sampai kepada orang itu. Saat tersentuh kulitnya dengan angin lembut itu, terhirup olehnya, walaupun hanya 1 kali hirupan, di tempat itu saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia serentak. Wahai Bapak Ibu, sedunia, satu bumi orang Islam, orang beriman meninggal dunia. Masya Allah ya. Jadi itu disebut dengan tanda besar kiamat yang ke-7, finish. Finish artinya berakhir. Apanya yang berakhir? Keberadaan orang Islam yang ada iman di dadanya berakhir di situ. Habis. Tak satu pun lagi yang tersisa hidup setelah itu orang yang kenal dengan Allah, orang yang ada iman kepada Allah. Kata Rasulullah, setelah finish ini 40 tahun kemudian barulah kiamat besar. 40 tahun kemudian barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Nah, Bapak Ibu, Nabi bersabda, sampai di sini paham Bapak Ibu semua? Paham ya? Nabi bersabda, mulai dari start sampai kepada finish ini, kamu semua akan menjalani 5 fase. Nah, sekarang kita berada di fase keempat, penghujung. Sekarang kita berada di fase keempat, penghujung. Tak lama lagi kita masuk ke fase kelima. Di fase kelima ini, orang kaya raya satu bumi, Pak. Ya, tidak ada satupun tempat ditemukan penjahat. Penjara-penjara kosong. Tidak ditemukan satupun di muka bumi ada orang perang. Jangankan negara yang perang, 2 orang yang berkelahi laki-laki, kata Rasul, tidak ada. Satu bumi ini nggak ada kelahi, nggak ada perkelahian. Sekarang tawuran di mana-mana, ya kan? Perkelahian di mana-mana, perang di mana-mana. Tapi di fase kelima tidak ada. Benar-benar damai bumi ini. Pada fase kelima, kata Rasulullah, tidak ada satupun bencana alam, gempa, banjir, gunung meletus, tsunami, likuifaksi, gunung apa sajalah namanya, tak ada, Pak. Fase kelima ini
benar-benar tidak ditemukan satu pun kejahatan. Bahkan binatang berbisa Allah cabut bisanya. Ular nanti masuk ke rumah bukan gigit-gigit kerjanya. Bahkan ular-ular pun enggan berjumpa dengan manusia. Kalaupun ada, kata Rasul, anak kecil dikeloni oleh ular, hanya sekedar dijilat-jilat lalu ditinggalkan. Serigala yang ganas di gurun Sahara atau di dalam hutan, ketika serigala itu berjumpa dengan domba yang tersesat, malah serigala itu yang menggiring domba ini kembali ke kelompoknya. Ya Allah, benar-benar tidak ada bahaya di fase kelima. Makanya Nabi menyebut fase kelima ini dengan fase masa-masa aman. Kata Rasulullah, wanita seorang diri jalan kaki dari Hadramaut menuju ke Mekah melaksanakan ibadah haji tanpa bawa muhram, tanpa dengan rombongan, seorang diri jalan kaki melaksanakan ibadah haji. Dia kerjakan semua manasik haji sampai selesai, lalu dia kembali ke Hadramaut. Hadramaut itu Yaman ya. Seorang diri aman, tidak ada yang mengganggu, aman. Inilah dia masa-masa aman. Nah, di masa ini Bapak Ibu, penyakit pun Allah angkat. Rumah sakit enggak berguna lagi. Tak ada lagi orang yang cari Paramex. Tak ada lagi orang mencari Potrex. Tak ada lagi orang yang mencari herbal Islam. Tak ada lagi orang yang butuh dengan dokter. Kalau bukan Rasulullah yang mengatakan ini, kita tak percaya. Tapi Rasulullah yang menyampaikannya. Alangkah damainya hidup di fase kelima ini. Nah, fase kelima ini tinggal sebentar lagi Bapak Ibu. Sebentar lagi datangnya. Buya, dari mana kita bisa menandakan bahwa sebentar lagi datang? Tanggal 7 Oktober kemarin itu adalah goal menuju kepada dekatnya kita ke gerbang fase kelima. 7 Oktober itu apa Pak? Menyerang penjajah yang Israel ya, di Gaza Palestina, menyerang kemana? Menyerang Askelon, Asdod, Zekim, dan sampai kepada Tel Aviv ya. Kota-kota yang ada di sekitaran ini sekarang sampai hari ini berlangsung pertempuran berat dan sengit. Secara militer sampai hari ini Israel kalah. Secara sipil hari ini Israel menggila dan membabi buta karena Israel tak sanggup melawan, maka dia serang sipil. Ini dendamnya Israel, dan ini yang menjadikan dunia makin marah dan benci dengan Yahudi. Betul Bu? Ibu benci enggak dengan perbuatan Israel? Tapi yang mereka serang selalu anak kecil yang tak berdaya ya. Yang mereka serang selalu bangunan yang tak bisa lari, tak bisa melawan. Yang mereka serang adalah masjid-masjid, rumah sakit yang banyak manusia di dalamnya. Inilah dia Israel. Tapi memang itu pula syaratnya menuju fase kelima, harus terjadi perang demi perang dulu. Dan perang terbesar dimulai di Palestina, dan alhamdulillah tempatnya sesuai digambarkan Nabi, Asqalan. Coba lihat perang di Asqalan. Ternyata ada hadisnya ya. Nah, coba hadis yang tadi dulu, hadisnya ini dia hadisnya. Ada hadisnya. Peperangan Asqalan yang sampai hari ini boleh dikatakan Zekim, Asdod, Betiam, Tel Aviv dan Asqalan boleh dikatakan sudah jadi kota-kota hantu. Kenapa kota-kota hantu? Hampir 1 juta warga Israel lari, meninggalkan rumah-rumah mereka. Kota-kota ini sekarang kosong, hanya ditunggu oleh tentara-tentara Israel yang ketakutan dan pipis setiap sebentar dalam popoknya. Tentara Israel itu pakai pempes Pak, pakai popok, tiap sebentar pipis. Ada yang gangguan jiwa, ada yang halusinasi, dan mereka tinggal di kota Tel Aviv yang sudah kosong. Biar mereka sekalian aja kesetanan dan kesurupan. Amin. Bapak Ibu, ini perang Asqalan. Mari kita baca hadisnya. Nah, Bapak Ibu akan salut mendengarkan dari Rasulullah ya. Lihat terjemahannya. Mari Bapak Ibu perhatikan ini. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati.
Fase pertama tuh Nabi yang memimpin, namanya fase kenabian. Kemudian berikutnya kekhilafahan yang dirahmati, ini fase kedua, Khulafaur Rasyidin, lamanya 30 tahun ya. Lalu berikutnya kerajaan yang dirahmati, para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan Bapak Ibu, lamanya 1227 tahun, ribuan tahun ya. Ada kekhilafahan dengan dinasti Bani Amawiyah, ada kekhalifahan dengan kerajaan dinasti Bani Abbasiyah, ada kekhilafahan dengan sistem kerajaan Bani Utsmaniyah. Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, hampir 100 tahun yang lalu, 99 tahun sekarang. Itu adalah akhir keberadaan fase kerajaan yang dirahmati. Setelah Islam tidak berkuasa, ini fase keempat ya, Islam sedang tidak berkuasa, tapi kata Rasulullah muncul sebuah kekuasaan murni Islami di sebuah negara, namanya Imarat. Namanya Imarat. Lihat ini hadisnya. Kemudian berikutnya Imarat yang dirahmati. Apa itu Imarat? Sebuah negara yang dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Negara ini 100% menjalankan hukum Islam, tidak berlaku di dalamnya kejahilian, tidak boleh di dalamnya ada maksiat mungkarat, tidak berlaku di dalamnya kekerasan, tidak ada demokrasi, tidak ada partai-partai politik, semua yang berjalan Al-Quran murni 100%. Nah pertanyaan sekarang, wahai Bapak Ibu, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah, Imarat apakah yang sampai hari ini berdiri tegak, terhormat, mulia, kokoh, agung, suci, dan tidak ada negara yang berani mengganggunya? Coba jawab. Negara apa namanya? Imarat apa namanya? Ada Imarat Islamiyah Kaukasus, dikeroyok rame-rame oleh Barat, keok. Ada namanya Imarat Islamiyah Mali, dikeroyok oleh Barat rame-rame, keok. Kalah ya, kalah Imarat ini. Ada Imarat yang di Indonesia namanya TII ya, diperantas lenyap. Ada namanya Imarat Islamiyah Yaman, juga diperangi rame-rame, tutup. Tapi ada satu Imarat